kok. Semangat Bojeng, gan bate. Bak. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu cantik. Hari ini kita bertemu lagi di mata pelajaran biologi. Nah, gimana nih kabarnya kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah Bu, Alhamdulillah sehat, luar Ibu. biasa. Allahu Akbar. Nggak ada yang sakit? Kemarin saya habis sakit, Bu. Sakit apa nih, Dak? Batuk. Sakit apa? Batuk. Oh, batuk. Sama tuh kalau gitu, Maya. Ibu juga lagi batuk. Cepat sehat, Ibu. Amin. Silahkan dipimpin doa dulu sebelum pembelajaran. Sama laki-laki, boleh sama Iib, boleh sama Imam, sama Ihsan. Silahkan. Iib. Siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sekarang silahkan disiapkan dulu HP-nya masing-masing. Sudah? Sudah Bu, mau ngapain Bu? Buat apa, Bu? Ya, sebentar. Nanti Ibu share screen dulu. Sebentar. Share screen. Sebentar ya. Sudah muncul? Belum Bu, masih berputar. Sebentar. Agak loading nih. Ibu masih di rumah sakit ya? Iya, saya masih di rumah sakit. Mohon doanya ya. Oke, Ya Bu, kalian sehat-sehat Bu. kalian bisa search di Google Nearpod namanya. Nulisnya Nearpod. Kemudian nanti langsung Sudah, Bu. join a listen. Join a listen, masukkan kode yang tertera ini. Nearpod ya Bu. Ya, betul. Nearpod. Join listen. Join, kemudian masukkan kode yang tertera ini. Ini langsung kan, Bu, ya? Nggak usah pakai download nggak kan, Bu? Enggak, langsung Google. Enter. Bentar Bu. Oh iya, Bu, ya, ada, Bu. Bentar, Bu. 3Y6. 3Y6. Join. Join bisa Bu. teman-teman. Bisa Saya Bu. belum, Bu, bentar. Masih loading Bu. Siapa yang belum? Sudah masuk, Bu. Kalau sudah, kamu akan Ibu. bertemu dengan yang namanya absensi. Jadi Ibu Iya, Bu. absensinya hari ini melalui Nearpod. Boleh langsung diketik nama lengkapnya. Iya Bu. Bentar, Bu. Ya sudah, Bu. Bentar, Bu, loading, Bu. Dewi. Tuh, sudah ada Yusuf. Oh, Ihsan. Baru Ihsan nih. Bentar, Bu, bentar. Bentar Bu. Join Bentar, Bu. listen. Cepat. Bentar, Bu. Kayaknya habis kuotanya, Bu. Ya Allah. Ini kita belajar. Fitri udah Bu. Fitri udah Bu. Fitri, oke. Aku masuk. Kok aku belum ya? Ayo. Si Rudi. Tuliskan nama lengkapmu di sini. Tuh, langsung. Belum aku, Bu. Ini nulisnya di mana? Ada di situ, Bager. Bu, ada yang nulis hadir, Bu. Tulisnya nama lengkap di sini. Tulisnya di sini ya.
Ibu, Bisa aku diwakilin susah, nih, Bu. Bu. Ih, Sama nggak Imam. boleh. Tapi caranya gimana? Semua Ibu, kan namaku udah ada belum, Bu? Ini hadir siapa ya? ada Putri kelihatan hadir. kok di situ ya. Ibu, Ya. namaku kok nggak ada, Bu? Bu Ajeng. Ya, Muri kali Bilangin bukan awal Ida. lagi gimana Bu Ajeng? Aku kok nggak masuk. kata itu suaranya kecil. Imut, Bu. Namaku udah ada belum Bu. sih? Masih Gimana, Bu? Y3, Y6. Bu Ajeng. Tulis Belum, ininya ya. baru Yusuf, Rahmat, Fitri, sama Bu, tadi Vivi. nggak. Nah, Imam masuk belum? Belum. Tulis di mananya sih? Iya, Itu Bu. yang bawah, yang bawah. Share your talk. nah betul. Dah, masuk? Nah, masuk. Ada. Ibu, aku mau merubah nama itu dikirain aku absen. Gimana Apa-apa udah. caranya ya? Hadir. Lagi aja aneh. Namanya Ajeng Rum ya. Ini siapa yang hadir? Ternyata aneh. Ternyata Anda. Iya, Isan. Aku teh nggak tahu karena Sudah ini diingat-ingat ya ininya jangan keluar dari nirpodnya. Sudah diingat? Aduh, tunggu Bu, tulis dulu atuh ya. Boleh, sok ditulis dulu. KJ Y3, 3 Y6. Y6. Oke. Bu. Sudah ditulis ya. Coba dilihat. Iya. Ih, masih banyak yang belum. Yusuf, Rahmat, Aneng, Putri. Nggak pada punya kuota itu, Bu. Aku udah, Bu. Masih loading, Bu. Bu, Ibu kok balik lagi? Ini hilang, Bu. Udah ada nih, Da. Wis di ruang Ibu guru kan kayaknya. aku nggak ada sih. Iya. Iya. Ada nih, Kalau Nurilan. nggak ada, nanti Imam Ada, belum. tapi hadir semua di ya. padu Coba sama Bentar, kalian. Ibu, Biar Iya, susah. di MIPA 3 11 IPA 3. Ip. biar enggak Iya, saya. habis untuk ngabsen nanti Fitri tadi bisa. apa namanya kodenya tadi KJ? Oh, itu ada. Ini ada di atasnya, Mbak Gur. KJ. Wanti udah ada. Udah hadir. Aku mah loading mulu. Sinyalnya itu. Tuh. Iya, udah dianggap hadir. Enggak, aku pengen tahu. Oke, Nah, pengen nyoba laptop ya? deh. Iya. Udah aja ya. Nanti Ya udah, Iya, Bu, Ibu. udah, Bu. Oke. Bager, masih ingat nggak kalian kemarin minggu yang lalu kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Aduh. Nih, Ekosistem ya, Bu. Virus, Bu. yang lalu. Nah, ini kan kita mau pertemuan yang kedua di materi yang kemarin. Komponen, Bu. Perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan itu Iya, diakibatkan karena adanya ada ulah manusia, Kalau manusia, Bu. bencana alam. pinter. Jangan lupa itu harus diingat-ingat nanti nyambung ke pencemaran ini ya. Jangan. Bu. Iya, Ibu, siap. Nah, silahkan sekarang kalian next-nya ada di yang sebelah kanan dari absen. Nah, Kanan yang dari absen. ya yang ini nih. Baik, Bu. Ini kalian. Oh, oke, Kayak siap. gini aja. Nih. Nah, Nama aku kok belum ada ya? coba Ada video. Ih, Video ya, Bu ya. ditonton videonya. siap. Ya udah, Bu. Citarum, salah satu sungai terbesar di Pulau Jawa, panjangnya 270 Ini rumahnya Wanti, Citarum. Awal tahun 80-an, kawasan sungai ini masih dianggap Iya, rumah aku. tahun Udah 2013 tirek sungai nggak? ini ditetapkan sebagai sungai paling kotor di dunia oleh sejumlah organisasi lingkungan hidup internasional. Penyebabnya adalah limbah kimia beracun dari pabrik tekstil dan sejumlah besar sampah, Nanti terutama itu kayak plastik. gitu di sana. Iya.
Ya Allah. Sejak tahun 2018, pemerintah berusaha menangani masalah Sampahnya Sungai banyak. bernama Citarum Harum berambisi hingga tahun 2025 menjadikan kualitas air Sungai Citarum layak sebagai air minum. Instansi yang paling berperan di sini adalah militer. Banjir nggak sih? Di sektor 6, proyek Aku mah enggak, tapi kalau jebol bisa banjir. Oh, yang waktu itu jebol itu ya, pernah ya? baru Ya. Pernah. Jadi tujuan kami adalah membuat solusi dari bahan-bahan yang 10 cm ke dalam air. Awang Barat banjir. Ya, bagi Karsten, langkah selanjutnya sudah jelas. This is the Cikapundung River. Ini Sungai Cikapundung. Pada dasarnya sungai ini membawa semua sampah dari Bandung ke Sungai Yang ngamatin orang bule, orang Indonesia kemana? raksasa di sini. Panjang sekitar 50 meter, yang bagian atasnya bisa dilewati orang. Dan ini akan membuat sampah yang akan terbawa mungkin ke sana. Lihat, Mas Bom. Ya, videonya. Nah, apa yang kamu lihat? Pencemaran, Bu. Pencemaran apa? Air, Bu. Banyak sampah. Air. Banyak sampah, warnanya hitam. Pencemaran. Ada hitamnya dong. Nah, anak-anak, kalau misalnya kamu pernah membuang sampah, pernah nggak buang sampah sembarang? Pernah, Ibu. Pernah, Bu. Oh, sembarangan Bu. mah jangan. Minggu, seminggu. Di tempat Pernah, Bu. sampah, Ibu, di TPA. Simpen di kolong Iya. meja, Bu. Dari Pasti Wanti Imuna itu, harus Bu, tempat Wanti. sampah. kan ada tempat sampah. Kalian itu berarti adalah penyumbang dari pencemaran. Terima Aduh. kasih. Sampah. Wanti Ini jangan jajan makannya mulu. sama plastik-plastiknya ya, Bu? Dimakan. Betul. Kalau kalian buangnya di tanah, maka nantinya akan jadi pencemaran tanah. Ya, karena kan plastik itu sulit untuk diuraikan. Tuh. Operasi plastik berarti sulit diuraikan. Beralih. Nah, hari ini berarti kalian sudah tahu ya, kita akan belajar tentang pencemaran Lingkungan. Nah, Pelajaran kali ini yang pertama adalah peserta didik dapat menguraikan macam-macam dari pencemaran lingkungan. Kemudian peserta didik dapat menganalisis penyebab pencemaran lingkungan. Kemudian peserta didik dapat menganalisis dampak pencemaran lingkungan bagi kelangsungan makhluk hidup. Kemudian yang terakhir, peserta didik dapat membuat solusi dari pencemaran lingkungan tersebut. Ini tujuan pembelajaran hari ini. Oke, kembali lagi ke Nearpod-nya. Nah, kalian jangan keluar dari Nearpod ya. Semua pembelajarannya ada di sini. Ya, Siap, Bu. Ibu. Selanjutnya, di next sama kalian ada video lagi. Coba. Ada nggak? Tentang Ibu. apa? Tentang tumpukan sampah, Sampah. Ibu. Indonesia Laut surga Indonesia. sampah. Laut, Ibu. Laut Indonesia, surga sampah plastik. Nah, coba ditonton. Ada berita sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan sampah. Koresponden lingkungan Silvano Hajid mengajak kita untuk melihat apa yang terjadi dengan laut Indonesia selama setahun terakhir. Sampah. Sampah plastik mengapung di pantai Tanjung Karang, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Ikan seperti melihatnya sebagai makanan. Dahulu pantai ini bagai surga. Atau bangau yang kelaparan mencari makan di antara sampah yang tersangkut di bibir sungai menuju Laut Jakarta. Sampah-sampah ini terbawa aliran sungai mulai dari hulu. Padang Lamun, habitat ikan untuk regenerasi. Di sebagian perairan dangkal Kepulauan Seribu sudah dijajah sampah. Meskipun bagian lain masih dalam status baik. Bahkan, sampah sudah mengendap di kedalaman 10 meter. Apakah sampah-sampah ini pantas hidup berdampingan dengan terumbu karang yang sedang sekarat?
Lalu setiap awal tahun, sampah yang terbawa arus sampai di Pantai Kute dan Seminyak, Bali. Atau Taman Nasional Komodo yang mulai terusik sampah. Dahulu pantai ini tempat berjemur komodo, namun sekarang mereka enggan datang kemari. Bergeser sedikit ke Pantai Pink, arus membawa sampah hingga ke bibir pantai. Walaupun air sebening kristal masih bisa kita nikmati. Mendekati wilayah populasi manusia dan hiruk-pikuk pariwisata. Air keruh ini berada di dekat Pulau Bajo. Saya hampir tidak bisa melihat sekeliling. Pulau tak berpenghuni sekitar 1 kilometer di seberang Labuan Bajo. Jadi pulau sampah tempat kapal-kapal wisata yang tak bertanggung jawab membuang sampahnya. Hingga seekor monyet minum sisa air dari botol plastik bekas. Kita sedang tak acuh dengan Laut Indonesia. Padahal data terbaru memperlihatkan perilaku itu menyebabkan hampir seluruh perairan di Indonesia terkontaminasi mikroplastik. Partikel berukuran mikron yang tak kasat mata dan dengan mudahnya termakan ikan lalu masuk rantai makanan. Silvano Hajid, CNN Indonesia. Baik. Nah, videonya tentang apa? Saya sedih lihatnya, Bu. Karena banyak sampahnya ya. Iya. Coba dampak nih nanti ya, kalian akan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Nah, dampak yang ditimbulkan dari sampah tersebut nanti apa? Kemudian nanti dapatkah kita menanggulangi masalah sampah ini, tapi dimulai dari hal-hal kecil saja, di mana di sekolah sama di rumah. Ya, jauh dulu nih, ke rumah sama ke sekolah. Kalau kamu habis jajan batagor, plastiknya dibuang kemana? Ke tanah apa ke tong sampah? Ya, itu pun Imam di kolong meja, Bu. Nah, iya, banyak di kolong meja. Nah, tuh, kolong mejanya imam, suka banyak plastik ya. Ya kan? Imam kalau jajan nanti harus dibuangnya ke tempat sampah. Nah, sekarang Ibu bagi kalian menjadi 4 kelompok karena nanti LKPD-nya berbeda-beda materinya. Kelompok 1 yaitu Iip, Wanti, sama Vivi. Kemudian 2 ada Rahmat, Fitri, sama Imut. Kelompok 3 ada Isan, Imun, sama Nida. Nah, kalau Baik, Bu. cuma berdua karena 11 orang. Imam sama Aneng. Haha. Siap ya? LKPD-nya ada semua di sini. Ini ada namanya, ini untuk kelompok 1, silahkan dibuka. Kemudian ini untuk kelompok 2, kemudian ada untuk kelompok 3, dan ada untuk kelompok 4. Kalau kelompok 1 itu tentang pencemaran air, kelompok 2 itu pencemaran udara, kemudian kelompok 3 pencemaran tanah, dan kelompok 4 itu pencemaran suara. Akan didiskusikan bersama kelompoknya. Nah, di awal itu ada artikel dan video lagi. Nanti kamu lihat artikelnya, baca, kemudian lihat videonya, dan diisi di LKPD. Ya, kalau ada yang tidak kalian pahami, silahkan tanyakan ke Ibu. Silahkan duduk bersama kelompoknya masing-masing, Bu.
Ya, Bu. Imut. Ya, Yuk. Ayo. ayo. Jangan lupa siap-siap presentasi Imut. Isan, Asik, ayo tambah dua. Isan. Oke. Kita Imam, ngerjain ayo. LKPD-nya Ayo bareng-bareng. Imun. Nida mana Imun? Kita di belakang ya. Nida mana Nida? Oh ada. Imut, kita kelompok 2 ya. Iya. Yuk kelompok 3 yuk kerja yuk. Itu kan ya bagi-bagi ya kita Saya kelompok tugasnya. berapa sih? Aku kelompok 3 kan ya? Nida sama aku. Nanti kelompok 1 sama berapa kita? 3 Nida, aku, Nida sama Imun. Wanti sama aku. Slide ke-6 ya? Silahkan dikerjakan. Sudah dilihat artikelnya? Sedang, Bu. Aku nggak bisa buka. Kalau ada yang bingung ditanyakan ya. Hanya 3 soal, jadi cepet ya. Imut, kita pencemaran udara ya. Iya, Iya, tentang ini pencemaran pencemaran udara. udara. Kelompoknya II, pencemaran air. Kelompoknya Isan, Tanah Bu. silahkan. Kelompok 4 ada kesulitan nggak? Kelompok 4 itu pencemaran suara. Imam sama Aneng. Ada Here, Bu. Lagi dikerjain, Bu. lagi. Ini ada suara hati, Bu. Aduh. Imam, Imam. Ya, Imam jangan gombal. kenapa suka gitu? ngegombalin Bu Ajeng Imam. Terus Yang paling intermake-nya favorit. hilang. Iya. Guru favorit. Iya. Gosipnya anak-anak Tahu. cowok semua Biar nih dapat Bu nilai gede ya Ajeng. dari Bu Ajeng. Salah, bukan nilai gede, nilai bagus. Kenapa Fitri? Ada yang mau ditanyakan? Saya lagi lihat videonya, Bu. Oke. Maaf ya Bu Ajeng, aku angka gingki. Ya, Ip. Ada yang sudah Ibu saya kok keluar dari nirpotnya ya? keluar, masuk lagi aja nih, dah pakai itunya, pakai kodenya. Yang tadi lagi. Ya, nanti di akhir kan ada kuis, jadi harus itu. Nggak bisa ya, Bu. Bisa dilihat videonya, artikelnya. Bisa, Bu. Bisa Bu. Sedang dikerjakan, Bu. Nggak ada kesulitan? Tidak, Bu. Nggak ada, Bu.
Fitri, ini aku udah nih. Ya, Simut, siap-siap presentasi Simut. Oke. Kalau waktunya cukup semua presentasi soalnya, tapi nanti dipersingkat sama kalian ya. Tiga menit lagi selesai ya. Ya, Ibu udah selesai. Baik, Bu. Udah selesai Imut. Udah, Bu. Udah. Udah selesai kan, Fit? Beres kita. TV selesai. Beres. Kelompoknya Imun. Udah, Bu. Udah. Kelompok 1 udah. 1 udah. Kelompok 3 udah, Bu. Oke, Imam sama Aneng gimana Imam? Karena berdua nih kasihan. Imam sama Aneng kok nggak ada suaranya? Imam, Aneng. Sakit gigi, Bu. Oh, sakit gigi. Kerjainnya di sini. Yo. Waktunya 1 menit lagi. Sudah selesai ya? Silahkan kamu sambil searching ya di Google atau mungkin di sini di Nearpod. Setelah LKPD itu ini ada bahan ajarnya, ada materinya. Terus ini ada PowerPoint-nya. Terus ada videonya juga tentang pencemaran lingkungan sesuai dengan yang ada di LKPD. Jadi boleh lihat ini ya untuk referensi, mencari dampaknya, penyebabnya, solusinya gitu. Tapi sudah selesai ya? Sudah, Bu. Sudah. Kalau sudah selesai, siap mempresentasikan? Kelompok 1 dulu, Bu. Iya, Bu. Nah, kelompok 1 dulu. Vivi, mau Ya, siapa Bu. yang mempresentasikan? Pipi Silakan. aja, Bu. Bu. Silakan di-share. Baik, Bu. Sudah terlihat belum, Ibu? Sudah Vivi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau mempresentasikan perwakilan dari kelompok 1. Nah, kelompok 1 ada Iip, Wanti, dan saya sendiri. Setelah mengerjakan LKPD, kebetulan kami LKPD-nya mengenai pencemaran air. Kemudian setelah membaca wacana, udah menyaksikan video di soal nomor 1, berdasarkan hasil pengamatan video dan wacana yang ditampilkan tadi, pencemaran air tersebut merupakan salah satu pencemaran yang sulit ditangani. Untuk itu, analisisnya penyebab utama dari pencemaran tersebut adalah menurut kelompok kami, yaitu yang pertama, limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga itu bisa limbah cair seperti sisa mandi, MCK, sampah padatan seperti plastik, gelas, kaleng, batu baterai, sampah cair seperti deterjen, dan sampah organik seperti sisa-sisa makanan dan sayuran. Kemudian, penyebab utama yang lainnya adalah limbah pabrik yang mengalir ke sungai seperti di Sungai Citarum. Nah, di sana banyak kadang-kadang Sungai Citarum itu suka jadi berwarna, Bu.
Berwarna Tadi hijau ya, Bu. ya, berwarna hitam terlihat di videonya. Kemudian penggunaan pupuk pestisida yang berlebihan, penggunaan racun dan bahan peledak dalam menangkap ikan. Kemudian penyebab yang terakhir adalah pembuangan limbah rumah sakit, limbah peternakan ke sungai. Gitu. Kemudian yang nomor 2, setelah melihat video sama artikel, dampak yang terjadi pada lingkungan dan makhluk hidup di sekitarnya menurut kelompok kami adalah yang pertama dapat meracuni sumber air minum, kemudian bisa meracuni makanan hewan, seperti tadi juga di awal mungkin Bu ya terlihat bahwa hewan itu kan dia nggak tahu itu makanan atau bukan, kadang-kadang suka dimakan juga plastik gitu Bu. Kemudian yang ketiga, keseimbangan ekosistem sungai jadi nggak seimbang gitu Bu. Kemudian menurunnya jumlah oksigen karena air yang tercemar itu mengandung berbagai macam larutan yang dapat menghalangi sinar matahari masuk ke air tersebut dan berakibat biasanya tumbuhan-tumbuhan sulit melakukan proses fotosintesis karena terhalang cahaya matahari masuk ke dalam air. Kemudian yang terakhir dampaknya adalah terganggunya kehidupan hewan dan tumbuhan. Nah, itu Bu untuk nomor 2 dampak yang dapat terjadi apabila terjadi pencemaran air. Kemudian nomor 3, berdasarkan video yang tadi juga dan artikel, solusi yang relevan menurut kami untuk menanggulangi permasalahan pencemaran air adalah yang pertama kesadaran diri dulu dari kita sendiri atau orang lain untuk membuang sampah harus pada tempatnya. Lalu kita juga harus menempatkan daerah industri atau pabrik jauh dari daerah perumahan atau pemukiman warga supaya airnya tidak tercemar. Yang ketiga, pembuangan limbah industri diatur sehingga tidak mencemari lingkungan atau ekosistem. Kemudian cara yang lain adalah pemerintah harus mengawasi atau kita harus mengadakan pengawasan gitu terhadap penggunaan jenis-jenis pestisida dan zat-zat kimia lain yang dapat menimbulkan pencemaran. Yang kelima, memperluas gerakan penghijauan, tindakan tegas terhadap pelaku pencemaran lingkungan dan memberikan kesadaran terhadap masyarakat tentang arti lingkungan hidup sehingga manusia lebih mencintai lingkungan hidupnya. Nah, itu mungkin Bu hasil diskusi kami kelompok 1. Mohon bimbingan dari Ibu apabila masih terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah lengkap sekali. Ada tanggapan dari teman-teman yang beda materi nih? Udah oke Bu itu. Udah lengkap. Lengkap, Bu. Udah lengkap ya. Oke, silahkan kelompok 2 sekarang. Vivi boleh. Kelompok 2. Siap, Bu. Fitri sama... Saya ya, Bu. Ya, betul. Fitri sama Imut. Sama Rahmat. Bentar, Bu. Sudah ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2 mengenai pencemaran udara. Tadi kami sudah membaca artikel dan juga videonya, itu isinya itu mengenai pencemaran udara di Kota Jakarta. Nah, itu videonya. Ini pertanyaannya yang pertama, berdasarkan hasil pengamatan, analisis penyebab utama dari pencemaran itu apa? Jadi yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara itu yang pertama karena asap kendaraan bermotor, Bu. Banyak sekali angkutan umum, kemudian juga mobil-mobil pribadi yang roda 4, roda 2, bajai dan sebagainya. Nah, itu penyumbang asap
yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara di Kota Jakarta. Kemudian limbah industri juga asapnya dari pabrik juga sama. Jakarta banyak pabrik-pabrik, banyak industri-industri, limbah asapnya itu mencemari udara. Kemudian selain dari dua itu sebenarnya penyebab terjadinya polusi udara juga bisa disebabkan karena asap vulkanik, tapi ini bukan yang di Jakarta ya Bu. Dari aktivitas gunung berapi, kemudian debu vulkaniknya itu jadi mencemari udara. Bisa juga terjadinya dari pembakaran sampah. Itu biasanya sampah-sampah plastik sama daun kering dibakar. Kemudian kebakaran hutan, lahan-lahan gambut sama hutan dibakar untuk pembukaan lahan membuat perumahan. Terus satu lagi asap rokok, banyak yang merokok ini. Kemudian yang kedua, dampaknya apa yang bisa ditimbulkan dari pencemaran udara? Sudah pasti penyakit itu mulai dari ISPA, gangguan pernapasan akut, kemudian asma, kanker paru-paru, bronkitis. Kemudian kualitas udaranya udah pasti akan menurun Bu, karena banyaknya asap pembakaran dari kendaraan juga. Kemudian terjadinya hujan asam, efek rumah kaca, sama menipisnya lapisan ozon. Yang terakhir, solusinya untuk menanggulangi pencemaran udara, menggunakan transportasi umum. Jadi kalau bisa nggak usah naik motor, naik saja transportasi umum, kemudian atau bisa juga naik sepeda, berjalan kaki juga bisa. Terus hemat listrik, lampu kalau nggak dipakai dimatikan. Terus sampah-sampah jangan dibakar, dipilih sampahnya, didaur ulang, atau bisa ditimbun. Stop merokok. Terus yang keenam, menanam banyak pohon, menciptakan lingkungan menjadi hijau, bisa di rumah, di sekolah, di tepi-tepi jalan. Nah, itu Bu dari hasil diskusi kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanggapan? Nanti di belakang ya. Silakan kelompok 3. Siapa ini teh? Isan apa Saya Bu, Boleh. Isan aja yang baca ya. Iya Bu, saya izin share ya Bu ya. Bisa background Zoom-nya juga emang di sekolahnya Fit. Yang Cirebon. Background di sekolah tak kayaknya enakan banget. Nah, udah ya, teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok ASWG Boy, beranggotakan Ihsan, Imun, dan Nida, ingin mempresentasikan LKPD kelompok 3. Temanya itu pencemaran tanah ya. Tadi saya sudah melihat videonya itu berisikan tentang Jakarta yang sudah hampir penuh dengan sampah, terutama untuk Bantar Gebang. Nah, ini diskusi dengan teman sekelompok tadi untuk nomor 1. Pertanyaannya, berdasarkan hasil pengamatan video dan wacana yang ditampilkan di atas, kita tahu bahwa pencemaran tanah tersebut merupakan salah satu pencemaran yang sulit untuk ditangani karena berbagai faktor yang menyebabkan. Untuk itu, analisislah penyebab utama dari pencemaran tersebut. Jawaban dari kami, Ibu, nomor 1, bencana alam saat banjir. Bencana alam saat banjir, lapisan unsur hara tanah akan hilang terbawa arus.
air sehingga membuat tanah tersebut tercemar. Saat gunung berapi meletus, tanah akan tertutup abu vulkanik, pasir, dan material lainnya yang membuat tanah menjadi kering. Kedua, kebakaran hutan juga dapat menyebabkan unsur-unsur penting dalam tanah sudah hilang, rusak, bahkan mati. 3. Limbah anorganik seperti plastik dan kali yang sulit untuk diuraikan, seperti tadi pada video itu sangat banyak sekali. 4. Limbah yang berasal dari pabrik mengandung zat kimia berbahaya. Yang kelima, limbah rumah tangga atau limbah domestik ini berasal dari kegiatan rumah tangga seperti memasak dan mencuci. Limbah tersebut akan terserap dan mencemari tanah. Itu untuk soal nomor 1. Nah, ini untuk nomor 2. Pada sajian video dan artikel tersebut diketahui bahwa pencemaran tersebut salah satunya diakibatkan karena ulah manusia. Analisislah dampak yang akan terjadi pada lingkungan dan makhluk hidup di sekitarnya. Jawaban dari kami, kelompok 3, mengurangi tingkat kesuburan tanah. Yang kedua, memicu pencemaran lain seperti pencemaran air. Karena di tanah tersimpan cadangan air, ketika tanahnya tercemar, maka airnya juga tercemar. Ketiga, menurunkan kualitas hasil pertanian. Keempat, mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Dan kelima, kesuburan tanah menurun. Ini yang terakhir, yang ketiga. Berdasarkan wacana dan video di atas, buatlah solusi yang relevan untuk menanggulangi permasalahan pencemaran tersebut. Jawaban dari kelompok kami itu 1. Melakukan daur ulang sampah anorganik seperti plastik, logam, kaca, karet, dan lain-lain. Jadi di-recycle kembali. Nomor 2, tidak membuang sampah deterjen ke tanah atau ke saluran air. Sebaiknya limbah deterjen ditampung dalam bak penampungan untuk dilakukan pengendapan, penyaringan, dan penjernihan. Yang ketiga, menjaga kelestarian tanaman untuk mengurangi pengikisan lapisan humus tanah oleh air hujan. Dan yang terakhir, melakukan bioremediasi, yang ini proses pembersihan pencemaran menggunakan mikroorganisme seperti jamur, bakteri, dan lain-lain. Bioremediasi dilakukan dengan tujuan untuk memecah atau mendegradasi zat pencemar menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun. Itu Ibu hasil diskusi dari kelompok 3. Hanya sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ihsan. Boleh tepuk tangan buat Ibu, Ihsan. Ibu mau izin ke kamar mandi dulu. Boleh Nida, silahkan. Kelompok 4 yuk, biar waktunya cepet. Nanti dibacanya lebih cepet ya. Siapa kelompok 4-nya? Imam sama Aneng. Ya, Ibu sama Imam dulu aja. Sama Bentar Imam. Bu, lagi mau. Oh, lagi Imam. Bentar. Aduh. Ada Imam? Bentar Bu. Dipersingkat ya Imam, biar waktunya cukup. Ya. Koneksinya nggak bagus ya? Ya Bu, bentar. Ada. Sudah bisa belum, Imam? Belum Bu, masih loading. Tadi. Bisa Aneng. Imam. Coba ya, ini dicoba ya Ibu. Tadi kepental, sinyalnya kurang bagus. Oke, sudah sama Aneng, Imam. Coba dibaca singkat saja ya.
Iya, Ibu. Kalau enggak dibacakan 1 atau 2 dari setiap soal. Langsung aja ya, Bu. Boleh. Ibu langsung aja ke hasil diskusi ya, Bu. Untuk nomor 1 di atas hubungan pencemaran ya. Transportasi pesawat terbang yang akan lepas landas atau mendarat menghasilkan suara bising, Bu, yang dapat mengganggu orang-orang di sekitar bandara, menciptakan kebisingan. Kemudian alat rumah tangga, kemudian acara sosial yang melibatkan kembang api atau petasan, Bu, biasanya. Kemudian nomor 2-nya langsung aja. Perang, kondisi yang menyebabkan pencemaran. Oke, Bu. Untuk nomor 2, pada disajian video itu, tadi yang pertama, gangguan pendengaran, gangguan kemampuan berkomunikasi, kemudian gangguan tidur, masalah pada kesehatan jantung, Bu. Ya, terus nomor 3. Masalah pencemarannya, kami baru itu, Bu, baru selesai segitu, Bu. Oh ya udah, silakan nanti diperbaiki lagi ya, Bu. Terima kasih. Ya, dilengkapi lagi. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Nah, dari pemaparan teman-temannya, ada yang mau tanyakan dulu? Yang merasa belum paham, nanti Aneng sama Imam di ini ya, ditambahkan ya. Ya, Bu, siap. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, Bu. Ya, saya share. Kalau enggak, disimpulkan dulu. Nah, kalian mendapatkan apa pembelajarannya? Ada yang bisa? Saya, Bu. Boleh, Fitri. Pencemaran lingkungan itu ada pencemaran tanah, pencemaran air, udara, dan pencemaran suara, Bu, jenis-jenisnya. Kemudian faktor penyebabnya itu bisa dari alam, tapi hampir sebagian besar itu disebabkan oleh aktivitas manusia. Pencemaran lingkungan menyebabkan kondisi lingkungan menjadi tidak nyaman, bisa menyebabkan penyakit, bisa menyebabkan lingkungan menjadi tidak bersih. Itu, Bu. Hebat, Fitri. Terima kasih sudah menyimpulkan. Nah, sekarang sudah ada kesimpulannya dari Fitri. Ada soal, hanya 5 soal saja. Nih, di sini di Nearpod-nya langsung diisi dan kalian langsung bisa melihat skornya secara langsung. Silahkan. Kalau sudah selesai langsung. Ibu sudah selesai gitu ya. Baik, Bu. Harus diisi dulu. Bu, kenapa saya setiap kali mau ngisi langsung muter-muter, Bu? Loading ya, Nida ya. Itu sinyalnya nggak kuat, Nida. Wah. Ada yang sudah selesai? Saya, Bu, sudah. Sudah, Bu. Aneng sudah? Sudah selesai semua? Ini terkendala handphonenya. Nggak bisa, Bu, muter-muter aja, Bu. Malah balik lagi join listen, Bu.
Ayo, waktunya sebentar lagi. Selesai? Selesai ya? Nah, Bu. untuk pembelajarannya sudah selesai. Semoga materi yang Ibu sampaikan bisa diserap sama kalian dan kalian memahaminya. Nah, kalaupun kurang memahami, nanti kamu bisa membaca buku lagi di rumah. Nah, untuk yang terakhir, silahkan refleksi pembelajaran. Boleh kamu gambarkan melalui emoji di sini, atau mungkin kamu bisa menuliskan. Ini kalau mau emoji berarti harus ada picture-nya yang kamu klik, kemudian nanti emojinya kamu pilih. Ya, atau mungkin mau tulisan, silahkan. Bukan, nggak ada lagi. Mana sih melakukan perintah? Wah, Wanti, Fitri, wah. Oh, untuk nanti minggu depan, kalian silahkan baca materi selanjutnya ya. Masih di pencemaran, di perubahan lingkungan juga. Nanti di... Baik, Bu. Ya. Selesai? Kalau sudah selesai, terima kasih anak-anakku sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Saya tutup. Belum. Semoga bermanfaat ilmunya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarangnya, Bu. Bu. Ini kan emang bukan